Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Umi Latifah dan Nur Jainah akan mempresentasikan makalah ilmu lughah yang bertema asal-usul bahasa. Asal-usul bahasa. Perbedaan mengenai awal mula bahasa adalah sisi bahasa yang masih dipertentangkan oleh para ahli sampai saat ini. Kajian-kajian mengenai ini pun masih berupa hipotesis dan bahkan masih bersifat spekulatif. Perdebatan mengenai permasalahan ini tidak hanya antara ahli bahasa, bahkan ahli sejarah, ahli arkeologi, ahli filsafat, ahli antropologi, ahli sosiologi, ahli psikologi, dan lain sebagainya. Hal ini bahkan sudah memakan waktu selama berabad-abad dan sampai saat ini masih belum mendapatkan kesepakatan dan hampir tidak mendapatkan titik temu. Kajian tentang asal-usul bahasa dimulai dari sejak zaman purbakala sampai saat ini. Sejak zaman purbakala, manusia telah memenuhi perhatian tentang rahasia timbulnya bahasa. Pengkajian tentang asal-usul bahasa telah bermula sejak abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani kuno. Selanjutnya, pada abad ke-17, seorang ahli filologi di Swedia juga pernah menyatakan bahwa dalam surga Tuhan berbicara dalam bahasa Swedia dan bahasa Perancis, sedangkan Adam berbahasa Denmark. Artinya bahasa Tuhan adalah bahasa Swedia dan Perancis, sedangkan bahasa manusia atau Adam adalah bahasa Denmark. Sementara pada akhir abad ke-18, spekulasi asal-usul bahasa berpindah dari wawasan keagamaan, mistik, tahayul ke arah baru yang disebut dengan fase organisasi. Pada fase ini, penyelidikan pada awal mula bahasa mengacu pada observasi terhadap bahasa, dan hal ini lebih dinilai sebagai hasil pemikiran ilmiah yang berdasarkan kepada logika dan kenyataan bahasa secara lebih real atau nyata dan konseptual. Selanjutnya, teori asal-usul bahasa. Sejak zaman dahulu, orang-orang disibukkan dengan kajian tentang asal-usul bahasa dan perkembangan bahasa. Ada dua pandangan tentang teori asal-usul bahasa. Pandangan pertama mengatakan bahwa bahasa itu merupakan wahyu atau pemberian langsung dari Tuhan. Sedangkan pandangan kedua mengatakan bahwa asal-usul bahasa justru diciptakan oleh manusia itu sendiri sebagai respon dari pergaulan dengan alam yang ada di luar manusia. Yang pertama, teori teologis atau intuisi ilahiyah. Teori ini muncul didasarkan pada teks kitab suci yang diyakini telah banyak memberikan informasi mengenai kehidupan masa lalu, yakni babak baru manusia singgah di planet bumi ini. Teori ini juga senantiasa disandarkan pada logika. Penyelidikan antropologi telah membuktikan bahwa kebanyakan kebudayaan primitif meyakini ketertiban Tuhan. Bahasa merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Manusia diciptakan secara simultan dan pada penciptaan ini pula dikaruniai ujaran sebagai anugerah ilahi. Sementara itu, secara logika, manusia membutuhkan bahasa yang dipakai dan dipahami bersama dalam komunitasnya sebagai makhluk sosial untuk alat komunikasi antara yang satu dengan yang lain. Salah satu ulama Arab yang cenderung pada teori ini adalah Ibnu Faris. Beliau mengatakan asal-usul bahasa mengutip dari salah satu ayat Quran yang menjadi dasar pendiriannya bahwa bahasa itu merupakan pemberian langsung dari Tuhan atau merupakan wahyu. Ayat itu yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Berdasarkan ayat di atas, Ibnu Faris berpendapat bahwa bahasa itu merupakan pemberian langsung dari Tuhan dengan cara Tuhan mengajarkan nama-nama binatang, bumi, gunung, keledai, dan lain-lainnya. Yang semua itu dikenalkan oleh manusia kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Yang kedua, teori istilahi. Menurut teori ini, bahasa pertama lahir dan diciptakan oleh manusia melalui proses tertentu sebagai bukti bahwa manusia merupakan bagian dari alam.
Dari teori ini lahir beberapa teori yang menunjukkan pada proses lahirnya bahasa manusia yang merupakan bagian dari ciptaan manusia itu sendiri. Di antara teori tersebut yakni yang pertama, teori konvensional. Menurut teori ini, bahasa pertama lahir dalam suatu kegiatan sosial. Orang primitif dahulu bekerja sama sebagaimana kita saat ini juga mengalami kerja serupa. Misalnya, suatu mengangkat kayu, kita secara spontan bersama-sama mengeluarkan suara atau ucapan-ucapan tertentu karena terdorong gerakan otot. Demikian juga orang primitif dahulu sewaktu bekerja. Jadi, pita suara mereka bergetar dan akhirnya mengeluarkan suara atau ucapan-ucapan khusus untuk setiap tindakan. Teori ini dikenal dengan teori Yahoo teori atau teori Yahoo. Selanjutnya yaitu teori Bow-Bow atau teori peniruan. Teori ini banyak disampaikan oleh para linguis modern seperti Jefferson. Teori ini disebut juga onomatopoetik atau echoic theory. Teori ini menyimpulkan bahwa awal mulanya munculnya bahasa merupakan hasil dari proses peniruan manusia terhadap suara alamiah yang didengar oleh manusia pertama, seperti suara hewan, desiran air, hembusan angin, dan lain-lain. Melalui suara itu, mereka kemudian membuat bahasa. Para pendukung teori ini membayangkan manusia pertama mendengar kucing mengeong, anjing menggonggong, kambing mengembik, dan lain-lain. Kemudian dari suara yang beraneka ragam pada binatang-binatang ini, ia mengambil nama-nama untuk binatang-binatang itu sendiri. Lalu teori naturalis. Teori ini sejalan dengan apa yang diajukan oleh Socrates yang mengatakan lahirnya bahasa secara alamiah. Menurut teori ini, kemampuan manusia berbahasa merupakan bawaan alam, sebagaimana kemampuan melihat, mendengar, dan lain-lain. Manusia mempunyai kemampuan insting yang istimewa untuk mengeluarkan ekspresi ujaran bagi setiap kesan sebagai stimulus dari luar. Kesan yang diterima lewat indera bagaikan pukulan dari bel hingga melahirkan ucapan yang sesuai. Kurang lebih ada 400 bunyi pokok yang membentuk bahasa pertama ini. Sewaktu orang primitif dahulu melihat seekor serigala, pandangannya ini mengatakan bel yang ada pada dirinya secara insting, sehingga mengucapkan kata wolf, yaitu serigala. Lalu gestur teori. Gestur teori mengatakan bahwa isyarat mendahulu ujaran. Para pendukung teori ini menunjukkan penggunaan isyarat oleh binatang dan juga sistem isyarat yang dipakai oleh orang-orang primitif. Salah satu contoh adalah bahasa isyarat yang dipakai oleh suku Indian di Amerika Utara sewaktu berkomunikasi dengan suku-suku yang tidak bersebahasa. Lalu teori konsensus atau kesepakatan. Teori ini memperkenalkan bahwa bahasa manusia lahir berdasarkan hasil kreativitas dan kesepakatan antar sesama manusia. Sebagai contoh, ketika seorang menemukan sebuah benda keras, lalu benda itu diberi nama. Nama ini kemudian dipakainya dan dipahami atau diterima orang lain, maka lahirlah sebuah kata atau bahasa. Lalu teori interjection. Teori ini disebut juga dengan teori poh-poh. Teori ini berpendapat bahwa awal mulanya bahasa manusia berbentuk jeritan, rintihan, atau pekikan, dan kesedihan, kemarahan, dan kesakitan. Selanjutnya yaitu rumpun bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu dari makna rumpun bahasa yaitu golongan besar bangsa atau bahasa yang sama asal dan jenis-jenisnya.
Dalam bahasa Arab disebut dengan fasilah, dengan bentuk jamaknya yaitu fasoil. Rumpun bahasa menurut Kridalaksana adalah kelompok bahasa dalam satu keluarga bahasa yang diturunkan dari bahasa kedua dari bahasa pertama yang disebut dengan bahasa purba. Rumpun bahasa-bahasa di dunia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama rumpun bahasa Indo-Eropa, rumpun bahasa Hamiah-Samiyah, dan rumpun bahasa Taurani.